Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Shalom, Puji luar biasa. Wow, Allah, Ibu. jawaban Amen. Pak Hendra mantap sekali. Luar biasa. Itu selalu yang diucapkan oleh iman Kristen setiap menjawab pertanyaan apa kabar pasti jawabannya adalah luar biasa. Wow, thank you Pak Hendra. Ya, saudara, selamat pagi dan selamat datang kembali di GWG, di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini bukan karena hebat jagonya kita, bukan karena vitamin yang kita minum, tapi karena kasih Tuhan Yesus yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Mengalir terus di dalam kehidupan kita kasih Kristus, sehingga kita bisa hadir, bisa tampil di sini bersama-sama, kita mau memuji serta menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini pujian akan dipimpin tetap oleh Pak Hendra Halim, serta pesan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Romayanto. Shalom, selamat pagi Pastor, apa kabar pagi hari ini? Oke, terima kasih Pastor kalau pagi hari ini Pastor sudah bersama kami. Senang sekali bersama Pastor pagi hari ini dan kita siap akan mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saudara, firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 28 mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Ya, artinya kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik saudara, kita akan segera memulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Saya mau mendengar suaranya Pak Simon Sentris untuk doa buka pagi hari ini. Pak Simon silakan. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kasih, dan kami agungkan, dan kami muliakan. Ya, intinya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, baik sekarang, baik ke depannya. Karena Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Layaklah pada pagi hari yang indah ini, kami menyampaikan bersujud menyembah dan memuliakan bermasmur untuk keagungan dan kemuliaan tatanan surgawi. Urapi Pak Hendra Halim dan Pak Hendro dalam worship penyembahan ini. Layaklah penyembahan kami, ungkapan syukur kami Engkau terima dalam keagungan kemuliaan ya Tuhan Yesus. Sungguh baik dan berkati juga Pastor Romayanto akan menyampaikan sabdamu, firmanmu, ya dan amin. Dan juga pencerahan, pengarahan supaya kami lebih lagi dikuatkan dalam kenyataan firmanmu yang ajaib, yang sungguh memberkati kami. Kami yakin dan percaya senantiasa pagi-pagi yang indah ini kami hadir menghadirkan Engkau dalam penyembahan kemuliaan, karena sebagaimana Engkau pagi-pagi telah menyembah di gunung kudus-Mu. Kudus sucikan roh dan jiwa kami dalam penyembahan, dalam bermasmur pada pagi yang indah ini. Biarlah kami duduk manis mendengarnya. Dan kami tahu pagi yang indah ini, penyembahan di Genuine Worship of God ini penuh dengan kuasa, mujizat-mujizat, nubuatan-nubuatan untuk menyembah, nubuatan yang akan terjadi. Kami memohon semua atas tuntunan-Mu, sehingga mujizat demi mujizat, berkat demi berkat akan kami dapat ke depannya. Kami yakin Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Simon. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Mari kita menyembah Dia, memuji, memuliakan Dia. Sebab Dia yang menebus hidupmu dari maut dan yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sebab masa hidup kami hanya 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan
kami melayang lenyap. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya yang memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan hormat kami kepadamu. Kita hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada Pencipta. Bila waktu telah lewat, hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Kita hanya sebentar saja hidup di dunia ini. Pada saatnya harus kembali pada Pencipta. Bila waktu telah hanya jadi sejarah. Bagaimanakah hasil akhir hidup kita di hadapannya? Sekarang waktunya kita hidup bagi Yesus, mengasihinya, melayaninya bagi kemuliaannya. Takkan percuma semua yang kita buat bagi Yesus, kelak kita terima mahkota kehidupan. Kelak kita terima mahkota kehidupan. Kelak kita terima mahkota kehidupan.
kepada kasih setiamu kami percaya. Sebab hati kami bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sebab itu mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kasih setiamu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Haleluya, terpujilah Tuhan.
Sebab apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Ajarilah kami melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun kami di tanah yang rata. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus memenuhi kami. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, Roh Kudus memenuhi kami. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku diberi penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Inilah puji-pujian dan hormat kami kepadamu. Setiap pagi Tuhan, kami bangun untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami percaya ini tidak akan menjadi sia-sia, sebab Engkau menyambutnya. Bapa, sebentar dalam hadirat-Mu kami akan mendengarkan firman. Tuhan, urapi kami semua, jamah hati kami. Penuhi kami dengan roh-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi panggilan dalam firman-Mu buat hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Kau urapi hamba-Mu yang membawakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Roma. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Iya, suaranya kedengaran atau gimana? Jelas Pak. Oke, jelas. Oke, ya. Kita bersyukur pagi ini bisa mesbah doa bersama-sama, walaupun bertemunya di udara, tapi itu luar biasa. Karena kita tahu kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan dan penjagaan Tuhan yang sempurna. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-4
ayat yang ke-1 sampai yang ke-16. Saya akan baca untuk kita ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10, mungkin ada di sana. Ya, Kejadian berapa? Kejadian pasal yang keempat, ayat Kejadian 4 ayat 1 sampai yang ke-16. Ya, saya akan baca. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan, sebab korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, dan tiba-tiba Kain memukul Habel dan adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawab, "Aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku." Firman-nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu telah berpindah kepadaku dari tanah." Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu, bagaimana diceritakan di dalam kejadian ini bahwa ada Kain dan Habel yang memang anak pertama dalam Alkitab yang diceritakan Alkitab, anak Adam dan Hawa, ya. Memang kita tahu dalam Alkitab ini yang dimunculkan hanya Kain dengan Habel, ya, yang dimunculkan di dalam Alkitab ini, ya. Anak Adam dan Hawa. Dan juga kita telah membaca bahwa anak yang pertama dari Adam dan Hawa di sana dikatakan Kain, anak yang pertama. Memang ada banyak penjelasan lain, Bapak Ibu, bahwa ada kemungkinan pandangan lain bahwa Kain dan Habel ini kembar atau sebaliknya. Tapi sangat jelas bagi kita bahwa Alkitab telah menjelaskan bahwa anak yang pertama adalah Kain dan anak yang kedua adalah Habel. Tentu di sini kita melihat, ya, bagaimana yang terjadi di dalam Alkitab ini. Nah, saya akan mungkin pelan-pelan ya Bapak Ibu, ya. Dikatakan di sana bahwa ayat yang kedua, selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, kalau kita lihat dulu Bapak Ibu, arti dari Kain ini, yaitu arti namanya sendiri, yaitu kemahiran atau kepemilikan. Itu arti nama Kain. Dan profesinya dia adalah sebagai petani. Ya, dikatakan dalam Alkitab, dia adalah sebagai petani, dan dia anak pertama atau anak sulung yang dijelaskan Alkitab yang ada, ya. Yang kedua itu adalah Habel, ya. Bapak Ibu,
Habel adalah memiliki arti adalah perpindahan atau kesia-siaan. Ya, profesinya dia adalah gembala tentu karena dia mengembalakan kambing domba yang terjadi. Nah, kedua ini ya dari artinya memang ada arti makna yang dalam bahwa Kain dilahirkan di mana Kain ini dilahirkan ya. Ini menjadi suatu kebanggaan secara khusus bagi kedua orang tua karena ini mereka berseru minta kepada Tuhan sebagai rasa sukacita dan syukur harapan yang besar karena Allah memberikan anak bagi mereka yaitu Kain, anak pertama, anak sulung. Ya, kalau Alkitab menjelaskan seperti itu. Jadi ketika kehadiran Habel ini, Bapak Ibu, karena mereka sudah memiliki anak, sebenarnya tidak terlalu diharapkan, bukan berarti tidak diharapkan, tapi karena mereka sudah punya anak, kecenderungan kita anak pertama begitu luar biasa. Harapan orang tua ketika lahir lagi anak kedua, mungkin hiporio dalam hatinya, ya biasa-biasa, tapi tetap bahwa itu adalah berkat Tuhan yang terjadi gitu ya. Nah, keduanya ini memiliki profesi yang berbeda. Satu sebagai petani, ya, satu sebagai gembala. Nah, kita langsung dikatakan di sana, mereka memberikan persembahan ya kepada Tuhan. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dilanjutkan juga di Habel ayat yang ke-4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni anak lemak-lemak, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban Kain persembahannya itu tidak diindahkan. Bapak Ibu, ya. Kata persembahan di sana Bapak Ibu kalau kita lihat itu muncul di dalam Alkitab di ayat yang pasal yang ke-4 ayat yang ke-3 ya, di mana dalam bahasa Ibraninya dikatakan di sana min'ah, yaitu persembahan ya. Min'ah persembahan, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu persembahan ya, min'ah atau persembahan, atau yang diartikan Bapak Ibu persembahan ini bisa diartikan sebagai hadiah atau pemberian ya kepada orang yang kita hormati. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia, persembahan itu adalah pemberian atau hadiah yang kita berikan kepada orang yang kita hormati. Tentu persembahan itu diberikan kepada Tuhan. Konsep pada saat itu. Memang beberapa teolog juga berkata bahwa dikatakan di sana persembahan ya. Panmetrik berkata persembahan adalah korban sebagai bukti kasih dengan persembahan korban yang harum yang berpusat ya kepada Tuhan. Jadi Pandetri juga berkata bahwa persembahan itu adalah korban sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, juga ada yang berkata, yaitu John Davis berkata gini Bapak Ibu, dia berkata bahwa persembahan haruslah merupakan hasil yang paling terbaik yang kita miliki dan juga harus dipersembahkan kepada Tuhan. John Davis berkata bahwa persembahan itu harus kita beri yang terbaik kepada Tuhan, yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Terus juga ada pandangan lain tentang persembahan adalah John Drane berkata bahwa persembahan itu ya mengatakan bahwa kita harus memberikan diri sebagai persembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, itu kata persembahan. Juga dikatakan di dalam tokoh yang lain, Dharma Jaya, ya, dalam bukunya Seluk-Beluk Kitab Suci berkata gini Bapak Ibu, persembahan yang sejati itu muncul karena sikap taat manusia kepada Tuhan.
Nah, ini yang saya suka dari argumen atau pendapat Dharmajaya berkata bahwa persembahan yang sejati itu muncul karena sikap taat manusia kepada Allah. Maka tema kita pagi hari ini berbicara tentang ketaatan juga, Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang ketaatan. Nah, kita dikatakan di sana, ya, dikatakan tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, Bapak Ibu. Karena persembahannya tidak diindahkan, ya. Kata diindahkan di sana, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibraninya mungkin sa'ah, ya. Sa'ah yang memiliki 3 pengertian, Bapak Ibu. Kata Ibraninya sa'ah itu yang memiliki 3 pengertian. Persembahannya tidak diindahkan di sana. Yang pertama, kata saat di sana tidak diindahkan, Tuhan tidak memperhatikan persembahan itu. Ya, Tuhan tidak memperhatikan persembahan itu. Yang kedua, Tuhan tidak menaruh belas kasihan kepada persembahan itu. Tuhan tidak menaruh belas kasihan kepada persembahan itu. Yang ketiga, persembahan itu tidak dihormati atau tidak diterima oleh Tuhan. Nah, sebaliknya kalau kita melihat di sana itu punya Kain. Sebaliknya kalau punya Habel, pasti kata ini diindahkan atau diterima oleh Tuhan. Tuhan pasti memperhatikan persembahan Kain, Habel. Juga Tuhan juga menaruh belas kasihan kepada persembahan Habel. Yang ketiga juga Tuhan menghormati persembahan Habel. Ini kenapa terjadi, Bapak Ibu? Kenapa terjadi? Nah, banyak juga pandangan dalam hal ini, berpandangan teolog-teolog juga atau tafsiran-tafsiran lain berpandangan banyak tentang persembahan atau tentang Kain dan Habel ini, Bapak Ibu, yang terjadi. Kita langsung loncat ayat yang ke-7 mungkin ya, ayat yang ke-7, Bapak Ibu kita lihat di sana ayat yang ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Ya, dikatakan di sana, apakah mukamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ayat yang ke-7 ini saya mengambil kutipannya seperti ini, Bapak Ibu. Saya akan mengambil kutipannya. Jika kamu mengerti kebenaran, ya, jika kamu mengerti kebenaran, maka kamu akan bertindak dengan benar, ya. Jika kita mengerti kebenaran, maka kita akan bertindak dengan benar atau taat dengan benar kalau kita mengerti kebenaran. Nah, di ayat yang ke-7 ini tentu kalimat yang diungkapkan Tuhan kepada Kain ada dasarnya, Bapak Ibu. Ini terjadi dialog yang terjadi antara Tuhan dengan Kain, sehingga Tuhan bertanya, apakah kamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Nah, ini yang terjadi. Ya. Dikatakan di sana, ya, kita akan lihat ada beberapa pandangan, Bapak Ibu, dikatakan Habel, ya, saya ambil konsep di ayat yang ke-7 saja, ya. Habel itu dalam tindakannya ia beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang pertama, Habel itu beriman kepada Tuhan. Yang kedua, Habel itu memberikan yang terbaik. Ya. Yang kedua, Habel itu memberikan yang terbaik.
Yang pertama, Habel bertindak dengan iman memberikan persembahannya. Kedua, Habel memberikan yang terbaik ya kepada Tuhan, ya. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terus secara personalnya yang ketiga, ya, Habel itu memiliki sikap pribadi atau sikap yang baik, Bapak Ibu, tapi Kain itu tidak. Ya. Jadi ada 3 di ayat yang ke-7 itu saya ambil kesimpulannya. Yang pertama adalah Habel memberikan persembahannya, dia beriman kepada Tuhan. Terus yang kedua, Habel memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, memang Habel ini orangnya baik di mata Tuhan. Amen. Kalau beriman, karena saya mengacu kepada Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata gini, saya akan baca. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman, ada kata iman di sana, ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Ya, tentu karena dia beriman kepada Tuhan, ya, dia memberikan yang terbaik, dikatakan bahwa sikapnya itu benar, ya. Karena Allah berkenan akan persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Kata iman di sana ada 2 dan kata ia benar ada 1 di sana, Bapak Ibu. Ya. Nah, maka saya simpulkan ayat yang ke-7 tadi, jika kamu mengerti kebenaran, ya, maka kamu akan bertindak dengan benar atau taat dengan benar ketika kita mengerti kebenaran. Nah, tentu Habel dan Kain ini mengerti tentang kebenaran, sama-sama mengerti dan memahami tentang kebenaran, Bapak Ibu. Sama-sama. Nah, memang banyak juga perdebatan tentang konsep persembahan yang terjadi, ya. Maka saya akan memberi sesuatu ayat supaya kita memahami bagaimana persembahan itu, ya, yang memang Tuhan mau sebenarnya, ya. Saya akan baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu, ya, disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, ya, dengan darah, ya, berat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, ya, tidak ada pengampunan. Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-17 ayat yang 11, karena nyawa makhluk, ya, ada di dalam darah, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Ya. Jadi memang ada konsepnya, Bapak Ibu, ya, yang terjadi bahwa pada zaman itu, ya, pada zaman itu memang tidak tersirat lebih jauh, tapi konsep ini ada bahwa Allah memberikan suatu perjanjian ketika datang memberikan persembahan kepada Tuhan, indikasinya bahwa Tuhan mau persembahan itu berupa korban, Bapak Ibu. Berupa korban. Ya. Jadi persembahan itu Tuhan mau berupa korban. Ya, ini ada yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalimat di ayat yang ke-7, ya, di ayat yang ke-7, apakah kamu tidak berseri-seri jika engkau berbuat baik? Sebenarnya Kain tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Dia tahu bahwa persembahannya tidak diindahkan. Kenapa? Karena dia tahu dia tidak mau melakukan kebenaran.
Kebenarannya apa? Persembahannya seharusnya menyadari bahwa dia harus memberikan korban. Ya, korban darah sebagai tebusan di sana. Nah, tapi di sana dia tidak melakukannya. Dia tidak taat akan kebenaran itu, ya. Sehingga Tuhan berkata, jika engkau berbuat baik, jika engkau melakukan kebenaran, engkau sudah memahami kebenaran itu, maka tentunya engkau akan bertindak sesuai dengan kebenaran itu. Engkau akan taat melakukannya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, tetapi jika engkau tidak melakukan kebenaran itu, ketika kita tidak melakukan kebenaran itu, dosa sudah mengintip kita. Nah, di sini Bapak Ibu, semakin kita mengerti banyak tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, semakin kita dituntut untuk kita melakukannya. Maka di dalam Alkitab, siapa yang mengetahui lebih banyak, maka dia akan dituntut banyak. Siapa yang mengetahui sedikit, akan dituntut sedikit. Nah, kebenaran ini, ya, yang dimengerti oleh Kain, tetapi dia tidak melakukannya, Bapak Ibu. Tetapi dia tidak melakukan. Sebenarnya, kalau dia memang baik, dia memang melakukannya, seharusnya dia tidak marah. Seharusnya dia tidak menyadari bahwa persembahannya tidak diterima. Tetapi kenyataannya, memang dia menyadari bahwa tindakannya yang dia lakukan sudah tidak benar. Pertama, persembahannya tidak benar. Kedua, dia tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, ini yang terjadi kepada Kain, Bapak Ibu. Ini yang terjadi kepada dia. Ya. Dikatakan di sana, ya, Habel memberikan korban persembahan, ya, kepada Tuhan sama dengan Kain. Maka dengan jelas, ya, juga pribadi, Bapak Ibu, dikatakan di sana, pribadi yang baik. Ya. Tuhan akan menerima persembahan kita kalau pribadi kita juga benar. Ya. Dikatakan di sana Tuhan tidak menerima persembahannya, tetapi menerima pribadinya. Nah, baru persembahannya. Ya. Ada indikasi di sana, Bapak Ibu, bahwa Kain ini memiliki pribadi yang kurang baik. Ya. Pribadi yang mungkin dalam sesuatu kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, atau perbuatan sehari-hari tidak menjadi berkat. Ya. Jadi tidak mungkin Tuhan menerima persembahan kita tanpa ada kebaikan atau pribadi kita dulu yang berubah. Jadi konsepnya, pribadinya yang Tuhan lihat dulu, ya, baru Tuhan menerima persembahannya. Ya. Karena dikatakan di sana Tuhan menerima pribadinya, menerima pribadinya, baru persembahannya diterima. Nah, saya percaya bahwa kebenaran ini, ya, menyadarkan kita untuk kita taat melakukan kebenaran ini, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan terjadi dengan Esau dengan Yakub kalau kita lurutkan ke sana. Kenapa, Bapak Ibu? Karena tentang kesulungan ada di sana juga sebenarnya di dalam hal ini, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang Tuhan sangat marah melihat apa yang dilakukan oleh Kain ini, Bapak Ibu. Yang pertama, Kain itu adalah anak pertama dan anak sulung. Kalau kita tahu di dalam Alkitab, ya Bapak Ibu, anak sulung itu anak yang sangat luar biasa. Ya. Anak sulung itu anak yang akan mewariskan sesuatu lebih dari anak-anak yang lain. Kalau di dalam Alkitab yang kita mengerti, yang kita pahami. Harapan ini yang terjadi, tanggung jawab ini yang terjadi
bagi Kain, tapi Kain tidak melaksanakannya dengan baik. Tanggung jawab itu. Dan dia mengerti akan kebenaran itu, tapi dia tidak melakukan kebenaran itu, Bapak Ibu. Nah, ini sangat sedih. Ya, sangat sedih. Dan bagi kita semuanya, saya percaya bahwa kebenaran, ya, ketaatan, ketika kita mengerti sebuah kebenaran, kita akan dituntut untuk bertindak melakukan kebenaran itu. Jadi biarlah kebenaran firman ini, Bapak Ibu, memberkati kita semuanya. Saya tidak bisa berlama-lama, karena saya juga udah WA ke Om John Riz, karena saya ada kegiatan. Karena juga pagi ini kami ada pelayanan ke Hulu, Bapak Ibu. Doakan kami, hari ini kami pelayanan, kami akan buka perintisan gereja, karena ada orang akan menyerahkan tanah untuk gereja. Jadi saya harus berangkat karena sudah janji, tolong dukung kami dalam doa, karena kami dengan istri, dengan staf gereja untuk berangkat dan untuk mengambil suratnya, untuk tanda tangan meterai, karena memang dari Palangkaraya ini 4 jam perjalanan ke daerah kampung. Doakan kami, saya percaya biarlah kebenaran yang firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita, untuk kita tetap taat dalam kebenaran dan melakukannya. Saya serahkan kepada Ko Hendra atau Om Jendris. Tuhan memberkati. Salam ya, Ko Sori semua ya. Bapak Ibu, Tuhan memberkati.